Halo teman-teman, selamat datang di video animasi Fisika 3 di mata kuliah Fisika 3. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ibnu Al-Hafiz dengan NIM 1513619005. Saya di sini ingin menjelaskan relativitas simulativitas. Apa sih relativitas? Relativitas adalah bidang kajian yang mengukur peristiwa-peristiwa di mana dan kapan peristiwa itu terjadi, seberapa jauh dua peristiwa terpisah dalam ruang dan waktu. Relativitas harus dilakukan dengan mengubah pengukur di antara kerangka-kerangka acuan yang bergerak relatif satu sama lain. Albert Einstein menerbitkan teori relativitas, khususnya kata sifat khusus berarti bahwa teori itu hanya berhubungan dengan kerangka acuan inersia, yaitu kerangka acuan di mana hukum Newton berlaku. Secara khusus, Einstein mendemonstrasikan bahwa ruang dan waktu saling terkait. Artinya waktu di antara dua peristiwa bergantung pada seberapa jauh keduanya terpisah pada saat terjadi, dan sebaliknya. Keterkaitan ini berbeda dengan pengamat-pengamat yang bergerak relatif satu sama lain. Salah satunya waktu tidak berlalu pada laju yang tepat, seperti jika waktu tersebut diatur dengan keteraturan mekanis suatu jam master mengontrol alam semesta. Sebaliknya, laju ini bisa disesuaikan. Gerak relatif dapat mengubah laju berlalunya waktu. Postulat tersebut ada dua postulat tentang relativitas yang menjadi dasar teori Einstein. Satu, postulat relativitas hukum-hukum fisika adalah sama bagi pengamat-pengamat di semua kerangka acuan inersia. Tidak ada satu kerangka acuan yang lebih baik dari yang lain. Galileo mengasumsikan bahwa hukum-hukum mekanika adalah sama di semua kerangka acuan inersia. Dua, postulat kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya dalam ruang hampa memiliki nilai C yang sama di semua arah dan di semua kerangka acuan inersia. Kecepatan tertinggi garis baru adanya batas bagi kecepatan elektron yang dipercepat ditunjukkan dalam percobaan di tahun 1964 oleh Weber-Stokes yang mempercepat elektron ke berbagai kecepatan terukur dan melalui metode yang independen mengukur energi. Sejauh ini dalam buku memperkirakan C sebagai 3,0 kali 10 8 meter per second. Namun dalam bab ini akan sering menggunakan nilai eksak. Menguji postulat kecepatan cahaya. Sumber cahaya adalah pion netral sumber X pangkat 0, suatu partikel tak stabil berumur pendek yang dapat dihasilkan oleh tabrakan di akselerator partikel. Partikel ini melulu bertransformasi menjadi dua sinar gamma melalui proses X sama dengan Y tambah Y. Sinar gamma merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik pada frekuensi sangat tinggi, dan dengan demikian mematuhi postulat kecepatan cahaya. Tetapi seperti halnya cahaya tampak, pada tahun 1964 fisikawan desain Laboratorium Fisika Partikel Eropa
di dekat Jenewa menghasilkan berkas pion yang bergerak dengan kecepatan 0,99975 C terhadap laboratorium. Mereka mendapati bahwa kecepatan cahaya yang dipancarkan oleh pion adalah sama seperti jika pion sedang diam di laboratorium, yaitu C. Mengukur sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa atau event adalah suatu yang terjadi dan setiap peristiwa dapat ditepati 3 koordinat ruang dan 1 koordinat waktu. Sebagai contoh, seorang pengamat tertentu yang tepat di tempat dalam kerangka acuan inersia tertentu mungkin menempatkan koordinat-koordinat yang diberikan pada tabel 371 ke peristiwa A karena ruang dan waktu terkait satu sama lain. Dalam relativitas, kita dapat mendeskripsikan koordinat-koordinat ini secara kolektif sebagai koordinat ruang waktu atau space-time. Titik sistem koordinat itu sendiri merupakan bagian dari kerangka acuan pengamat. Sebagai contoh, anggaplah sebuah balon meletus 1 km di sebelah kanan, sementara sebuah kembang api meletus ke atas 2 km di sebelah kiri keduanya pada jam 9 pagi, namun kita tidak mendeteksi salah satu peristiwa tepat pada jam 9 karena pada saat itu cahaya dari peristiwa-peristiwa itu belum mencapai kita. Karena cahaya dari kembang api harus berjalan lebih jauh, cahaya ini tiba di mata lebih lambat daripada cahaya dari balon yang meletus. Dan demikian kembang api tampaknya terjadi lebih lambat dibandingkan letusan. Untuk memilih waktu aktual dan untuk menempatkan 9 sebagai waktu terjadinya untuk kedua peristiwa, kita harus menghitung waktu perjalanan cahaya dan mengurangkan waktu ini pada waktu kedatangan. Relativitas simultanitas. Keserempakan. Misalkan seorang pengamat SAM mencatat bahwa 2 peristiwa independen, peristiwa merah dan peristiwa biru, terjadi pada waktu yang sama. Misalkan juga pengamat lain, Sally, yang bergerak dengan kecepatan konstan, terhadap SAM juga mencatat kedua peristiwa yang sama ini. Apakah Sally juga akan mendapatkan bahwa kedua peristiwa terjadi pada saat yang sama? Jawabannya adalah secara umum ya, tidak akan demikian. Jika 2 pengamat berada dalam gerak relatif, secara umum mereka tidak akan sepakat mengenai apakah 2 peristiwa terjadi secara simultan atau serempak. Jika seorang pengamat mendapati bahwa kedua peristiwa itu simultan, pengamat yang lain umumnya tidak akan demikian. Simultan atau serempakan bukanlah konsep yang mutlak, melainkan konsep yang relatif, bergantung pada gerak pengamat. Melihat simultanitas lebih dekat. Relativitas simultanitas dengan contoh yang didasarkan pada postulat relativitas. Tidak ada jam atau batang pengukur yang terlibat langsung. Gambar 374 menunjukkan 2 pesawat luar angkasa yang panjang. Saudara Sally dan SAM yang dapat berfungsi sebagai kerangka acuan inersia.
Bagi pengamat Sally dan Sam, kedua pengamat berada tepat di titik tengah. Pesawat-pesawat itu berpisah sepanjang sumbu X yang dimiliki bersama kecepatan relatif terhadap Sam adalah gambar 374A menunjukkan kedua tempat pengamat yang sesaat sedang berjajar berlawanan satu sama lain. Dua meteorit besar menghantam kedua pesawat. Satu mengeluarkan pijar merah dan pijar biru peristiwa biru dalam bentuk secara simultan. Masing-masing peristiwa meninggalkan tanda permanen pada setiap pesawat pada posisi RR dan BB. Mari kita andaikan bahwa muka gelombang yang meluas dari kedua peristiwa akhirnya mencapai Sam pada saat yang sama seperti ditunjukkan gambar 374B. Saat Sam mengukur tanda di pesawatnya, ia memang ditempatkan persis di tengah-tengah antara penanda B dan R di pesawatnya. Ketika dua peristiwa terjadi, ia mengatakan cahaya dari peristiwa merah dan cahaya dari peristiwa biru mencapai saya pada waktu yang sama. Dari tanda di pesawat saya mendapati bahwa saya berdiri di tengah antara dua sumber. Oleh karena itu, peristiwa merah dan peristiwa biru adalah peristiwa-peristiwa yang simultan. Muka gelombang dari peristiwa merah akan mencapai sekali sebelum muka gelombang dari peristiwa biru. Ia akan mengatakan demikian dengan Sally. Berpendapat cahaya dari peristiwa merah mencapai saya sebelum cahaya dari peristiwa biru. Dari tanda di pesawat saya mendapati bahwa saya juga berdiri di tengah antara dua sumber. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa itu tidak simultan, jadi lebih dulu diikuti oleh peristiwa biru. Laporan-laporan ini tidak sepakat, namun demikian kedua pengamat adalah benar. Sekian video dari saya. Sebelumnya saya minta maaf atau ada kesalahan kata. Terima kasih. Saya Muhammad Iqbal Hafiz dengan NIM 151361900.